energi totalnya, ya. Energi total atau kita simpulkan E dari suatu benda yang bermassa sebagai pembawa energi itu ada eh, tiga komponen energi. Jadi energi total itu terdiri dari tiga komponen. Yang pertama itu ada energi kinetik, yang kedua ada energi potensial, dan yang ketiga ada energi dalam atau internal. Jadi yang kedua bagian depan ini merupakan jenis dari energi makroskopik, sedangkan yang satu belakang sendiri ini disebut dengan energi mikroskopik. Oke, kalau kita jabarkan, energi kinetiknya itu mv kuadrat per 2, energi potensialnya adalah mgz, energi ini tetap U. Nanti bisa kita ubah nanti energi internalnya. Kita akan menemui beberapa persamaan energi dalam. Ya, energi internal. Nanti bisa pakai menggunakan F per 2 NK kali T. Atau NRT, bisa nanti. Nah, itu nanti. Kemudian kalau kita diminta merubah bentuknya ke dalam bentuk energi persatuan massa, kita bagi massa, ya, kita bagi massa, sehingga E-nya sama dengan tinggal V kuadrat per 2, G kali Z ditambah U besar per M, saya ubah menjadi U kecil. Nah, ini jadi ini persamaan energi total suatu benda pembawa energi atau dalam istilahnya yang merupakan prinsip dari termodinamika itu seperti ini energinya. Kalau biasanya kalau kita membahas di mekanika tentang gerak bahwa energi itu hanya ada dua subkomponennya yaitu energi potensial sama energi kinetik yang disebut dengan energi mekanik. Gabungan kedua itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang termodinamika, ya, kita berbicara tentang termodinamika, maka komponennya ada tiga, kinetik, potensial, dan energi dalam. Oke. Nah, berikutnya. Berikutnya berkaitan dengan sistem termodinamika. Ya, sistem termodinamika. Di dalam termodinamika nanti kita akan mengenal tiga istilah. Ya. Istilah pertama itu nanti adalah sistem. Ya. Istilah pertama itu adalah sistem. Istilah pertama adalah sistem ini ya. Sistem ini nanti merupakan sesuatu yang diamati sebagai observe-nya, ya, yang diamati, yang menjadi pusat perhatian atau yang diteliti. Itu sistem. Nah, diingat-ingat ya, sistem. Karena nanti saya minta mahasiswa itu bisa menyebutkan kalau ada suatu alat atau suatu keadaan, mana yang disebut sistem, mana yang disebut lingkungan, mana yang disebut batas, mana yang disebut semesta. Harus tahu perbedaannya. Di luar sistem itu ada yang namanya lingkungan, ya. Di luar sistem itu ada yang namanya lingkungan. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Apapun itu ya, segala sesuatu yang berada di luar sistem. Itu disebut dengan lingkungan. Syaratnya apa? Syaratnya harus masih mempengaruhi. Masih mempengaruhi syaratnya. Itu kalau tidak mempengaruhi itu disebut dengan semesta. Semesta itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem ataupun di luar lingkungan yang tidak mempengaruhi sistem. Ya, yang tidak mempengaruhi sistem. Kalau lingkungan masih mempengaruhi misalkan tadi
Di dalam kelas ada guru sama siswa yang belajar. Di luar kelas ada suara sepeda motor yang masih masuk suaranya ke dalam kelas. Itu disebut dengan lingkungan. Tetapi kalau suara tersebut sudah tidak masuk ke dalam kelas, itu disebut dengan semesta. Nah, itu perbedaan antara lingkungan dan semesta. Kemudian, satu lagi itu adalah ini, batas atau dinding. Yaitu perantara antara sistem dan lingkungan. Ya, perantaranya itu disebut dengan batas atau dinding. Kalau kita berbicara tentang tadi ada guru yang mengajar di dalam kelas sama siswanya sebagai sistem, maka batasnya adalah dinding kelas, ya, temboknya. Temboknya itu sebagai batas atau dindingnya. Oke. Nah, ini contohnya. Sistem dan lingkungan. Manakah yang merupakan sistem, lingkungan? Yo, coba saya tanya dulu yo. Siapa yang mau menjawab yo? Yang gambar satu dulu. Gambar satu dulu. Mana yang disebut dengan sistem? Sistemnya apa sistemnya? Yo, gambar satu ini. Sistemnya apa sistemnya? Air. Oke, sistemnya air. Benar ya? Kalau kita lihat ini sistemnya air. Sistemnya. Oke, kemudian lingkungan. Lingkungannya apa lingkungannya? Air bukan, Mbak? Air sistemnya, air. Lingkungannya? Udara. Ya, udara sekitarnya ini. Ini ada udara sekitar. Ataupun kursi di bawah ini kan kursi, misalkan kayu ini. Misalkan kayu ini panas, bisa nggak mempengaruhi air? Bisa. Ya, jadi masih kita katakan sebagai lingkungan. Ini di belakang ada lemari. Misalkan lemarinya panas, sebagainya mungkin bisa aja kita sebut sebagai lingkungan. Sedangkan batas atau dindingnya apa? Batas. Wadah. Ya, wadah ininya ya, wadah plastiknya ini plastik ini, wadah plastik. Di sebelah kiri kanan, di sekitarnya dia itu wadah ini. Tetapi permasalahannya bagian atas terbuka. Bagian atas terbuka berarti dindingnya apa kira-kira? Atau batasnya apa kira-kira? Halo? Kira-kira yang siapa yang atas kira-kira? Kalau yang atas, ini nanti istilahnya adalah batas atau dinding imajiner, gitu ya. Maya, tidak kasat mata. Jadi tetap ada yang namanya dinding atau batas. Jadi karena kalau yang sebelah kiri kan sekitarnya dia atau bawahnya dia itu plastik atau wadahnya ini, tetapi kalau yang atas itu imajiner. Kemudian yang kedua kira-kira sistemnya apa sistemnya? Air. Sama. Nah, gini. Jadi yang contoh nomor 2 ini tergantung sudut pandangnya, tergantung penelitinya. Bisa kita katakan, misalkan sistemnya air, silahkan tidak masalah. Atau bisa kita katakan sistemnya adalah koinnya yang ada di dalam air. Boleh, tidak apa-apa. Jadi tergantung bahan kajiannya. Kalau kita ingin mengkaji koinnya ini, maka yang namanya apa itu namanya koinnya sebagai sistem, sedangkan airnya sebagai lingkungan, udara sekitar sebagai lingkungan, kursi, meja dan semuanya sebagai lingkungan.
batasnya adalah batas imajiner. Ya, karena tidak ada batas antara air dengan koinnya. Tetapi kalau semisal bahan kajian atau objek kita adalah air, boleh kita katakan bahwa sistemnya adalah air. Silahkan, tidak masalah. Sistemnya adalah air, lingkungannya siapa? Udara sekitar, boleh. Atau koin sebagai lingkungan, mungkin koin mempengaruhi, ya silahkan, tidak masalah. Batasnya, terlihat ini batasnya. Gitu ya. Jadi untuk yang namanya sistem itu subjektif, tergantung siapa yang mengamati dan tergantung apa yang diamati. Berikutnya ini jenis sistem. Ada sistem terbuka, nah ini sudah paham harusnya ini ya. Sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi. Sistem terbuka yaitu jika sistem dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungannya. Ya, sistem terbuka adalah jika sistem dapat mengalami pertukaran energi dan materi. Materi itu zatnya ya, atau benda atau apapun itu, udara misalkan. Kemudian kalau sistem tertutup itu jika sistem dapat mengalami pertukaran hanya energi. Ya, energinya dok, misalkan energi panas dari cahaya misalkan bisa masuk ke dalam itu. Bisa kan? Jadi kalau semisal udaranya hangat, airnya masih meskipun tertutup masih bisa hangat airnya. Karena energi tadi bisa masuk. Karena wadahnya seperti ini wadahnya. Beda halnya kalau yang terisolasi. Kalau terisolasi itu zat atau materi dan energinya bahkan tidak bisa masuk atau keluar ke dalam sistem. Contoh sederhananya adalah termos. Meskipun pada kenyataannya kira-kira ada yang keluar nggak energinya? Ada, nggak mungkin enggak. Kalau nggak ada yang keluar, nggak akan pernah dingin sampai kapanpun. Tapi kenyataannya termos itu paling 1 hari 2 hari kan sudah dingin ya. Itu mengindikasikan bahwa tetap ada yang keluar. Ya ini jadi contoh sederhananya saja, contoh sederhana sistem terisolasi seperti itu. Nah, sekarang coba kita lebih dalam lagi membahas terkait tentang jenis-jenis sistem. Sistem terbuka itu di dalam beberapa referensi atau di dalam beberapa buku itu disebut sebagai sistem volume atur. Ya, volumenya yang diatur, volume atur atau control volume. Ya, jadi volumenya itu bisa diatur. Sistem yang volumenya tetap. Ya, jadi ciri dari sistem terbuka itu adalah sistem yang volumenya tetap. Ada aliran massa. Aliran istilah massa itu zat sebenarnya ya. Jadi zat yang bermassa, tetapi saya singkat menjadi massa gitu aja. Jadi ada aliran massa atau partikel-partikel zat tadi yang menembus batas sistem. Jadi ada pertukaran udara dan sebagainya. Energi dan massa dapat keluar masuk ke sistem melewati batas atau dinding sistem. Contohnya, nah ini nanti saya minta teman-teman mahasiswa itu membuat contoh seperti ini. Jadi menjelaskan, misalkan sistem mesin motor. Jadi ruang ini piston itu ya, ini piston itu. Jadi ruang di dalam silinder mesin atau piston itu di mana ada campuran bahan bakar itu bensin ataupun solar dan yang lainnya dan udara masuk ke dalam silinder. Jadi yang namanya energi yang dibuat itu campuran dari 2 hal, yaitu bahan bakar sama udara. Kalau nggak ada bahan bakar, kalau nggak ada udara pun itu nggak bisa. Jadi munculnya energi di dalam piston itu ada bahan bakar sama oksigen. Oksigennya itu dari udara. Kemudian ada gas buangan keluar itu melalui knalpot. Ya.
itu contohnya. Contoh lainnya itu turbin gas, turbin uap. Ini contoh dari volume atur atau sistem terbuka. Terbuka itu artinya apa? Ada udara atau bahan bakar sebagai massa tadi yang keluar masuk sistem. Dan energinya juga sama. Ada keluar masuk energi tadi melalui knalpot tadi. Nih contohnya, laut juga sama. Jadi lautan itu contoh sistem terbuka. Adanya pertukaran energi dari air laut sebagai sistemnya misalkan dengan udara sekitar di atasnya. Ada kegiatan atau istilah evaporasi, jadi penguapan yang pernah kita bahas kemarin, meskipun suhunya tidak mendidih, tidak 100 derajat Celcius, itu bisa yang namanya menguap, atau disebut dengan evaporasi. Kemudian ini contoh lainnya. Nah ini mesin ya, mesin engine ya. Ada udara masuk, kemudian ini batas sistem permukaan aturnya. Ya, ini batasnya ini. Jadi dibuat seperti ini. Bahan bakar masuk, bahan bakar. Bahan bakar masuk, ini ada gas buangan. Ini ada penggerak, poros penggeraknya. Jadi sudah terlihat jelas terpenuhi kriteria tadi. Yang pertama ada massa yang keluar masuk, massanya di sini dalam bentuk udara sama bahan bakar. Kemudian ada pertukaran energi. Itu ada gas buangan ini tadi. Ya. Kemudian turbin juga sama, ada udara masuk, ya ini ada batas sistem permukaannya, ini jelas ini. Ya, ini contoh sederhana. Yang kedua, jenis yang kedua itu adalah sistem massa atur, control mesh, ya, atau disebut dengan sistem tertutup. Jadi istilah sistem tertutup itu massanya adalah konstan. Ya, massanya tetap. Tidak ada aliran massa yang masuk atau keluar. Sedangkan energinya itu bisa keluar masuk. Contohnya apa? Ini contohnya. Suatu balon udara. Ya enggak? Balon udara itu kan apa itu namanya? Massanya kan tetap ya, tidak berubah ya. Tetapi ketika ada energi dari luar itu bisa masuk ke dalam balon. Sehingga ketika balon kita panaskan itu bisa memuai sehingga bisa meledak atau pecah. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, ini yang paling susah contohnya itu ini. Tipe khusus sistem massa atur yang tidak mempunyai interaksi dengan sekelilingnya, baik interaksi panas maupun kerja. Contoh selain kira-kira mungkin dari teman-teman mahasiswa bisa memberikan contoh untuk yang sistem terisolasi selain termos tadi apa? Contohnya mungkin kalau di semester berapa semester 2, teman-teman praktikum tara kalor. Tara kalor menggunakan kalorimeter. Nah, kalorimeter itu juga merupakan contoh dari sistem terisolasi. Bisa tidak ada pertukaran massa, udara tidak bisa masuk, ataupun air tidak bisa masuk, dan tidak ada pertukaran energi. Panas tidak bisa keluar masuk. Meskipun pada kenyataannya tetap ada yang keluar meskipun sedikit. Oke, berikutnya ini contoh sistem tertutup rumah kaca. Efek rumah kaca ini juga sistem tertutup contohnya. Oke ya. Ini interaksinya. Jadi piston ini jenis ini ya, apa itu namanya? Terbuka ya. Ada massa mass enter when intact valve is open. Jadi massa masuk ketika katupnya itu dibuka. Ada yang massa keluar ketika katupnya ditutup. Ya. Oke. Ini juga tadi sama. Nah, ini tugas
tugas akhirnya. Jadi saya berikan tugas kepada teman-teman mahasiswa, itu buatlah sebuah contoh sistem termodinamika dan tentukan jenis sistemnya, terbuka atau tertutup, batasnya yang mana, interaksinya. Jadi interaksinya itu seperti ini maksudnya, prosesnya. Prosesnya seperti apa? Ada keluar masuk udara misalkan, atau ada keluar masuk ini kan, ada keluar masuk udara, air in, full in, bahan bakar, ada exhaust gas out-nya, ada gasnya yang keluar. Ya, jadi seperti ini. Silahkan, nanti silahkan mencari berbagai informasi terkait sistem termodinamika. Bisa jadi misalkan teman-teman mengambil yang ini, boleh. Nah ini kan banyak contohnya. Misalkan pengen mengkaji yang automobile engine, silakan. Ada yang pengen mengkaji turbin, kompresor, atau pumps. Ya, ada yang pengen mengkaji combustion system. Ada yang pengen mengkaji heating, pemanas. Ada yang pengen mengkaji cooling, pendingin. Ada yang ingin mengkaji wind power, silahkan. Ya. Nah, oke. Saya matikan dulu. Oke, gitu ya. Jadi tugas kalian itu bisa nanti dibuat di dalam Word, bisa 1 halaman atau 2 halaman, silahkan. Jadi mencari informasinya gini, saya bantu. Cara informasinya itu googling bisa di YouTube. Apalagi di YouTube itu kan sudah jelas penjelasannya di YouTube itu. Kalian browsing kata kuncinya, misalkan tadi engine automobile ditambah thermodynamic. Tetapi dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia jarang. Ya, di dalam bahasa Indonesia jarang sekali menjelaskan, memberikan informasi terkait tentang tadi. Kalau teman-teman menggunakan kata kunci bahasa Inggris, misalkan yang lain heating, misalkan heating thermodynamics. Nah, nanti akan muncul penjelasan di situ. Akan muncul penjelasan. Akan saya berikan nanti di grup WA, akan saya berikan satu video yang berkaitan tentang itu. Nah, dari video itu nanti silakan diringkas atau membuat kesimpulan sistemnya apa, dindingnya mana, kemudian lingkungannya seperti apa, interaksinya seperti apa interaksinya. Dikatakan dia terbuka itu seperti apa? Udaranya masuk lewat mana? Atau selain udara mungkin yang lain? Keluarnya gimana, prosesnya seperti apa. Nah, itu silakan nanti dibahas dengan baik. Minggu depan kita diskusikan. Jadi minggu depan tidak ada materi, minggu depan kita mendiskusikan tentang itu. Minggu depan. Silakan, masih ada waktu 8 menit. Jadi saya cukupkan untuk pertemuan kali ini cuma 2 sesi, 40 kali 40. Untuk sisanya silahkan mengerjakan tugas yang saya berikan. Ini nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan, tidak masalah. Jadi misalkan ini tanggal 23 ditambah 6. Tanggal 29. Jadi hari Senin terakhir mengumpulkan. Silahkan, ada yang tanyakan? Dari tadi diem terus dari tadi teman-teman. Ayo tanyalah. Ayo tanya. Nggak ada? Saya cukupkan ya kalau nggak ada ya. Saya ini juga ada rapat nanti jam 10-an. Baik, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin tugas-tugas yang saya berikan agar teman-teman bisa mendapatkan pemahaman lebih terkait materi yang saya sampaikan. Gitu ya, nanti saya kirimkan contohnya yang dalam bentuk video. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama.
Makasih, Pak. Ya, sama-sama.